baik, dalam keadaan sehat pula. Gimana kabar Ibu Desi? Alhamdulillah baik Ibu Norma. Untuk hari ini Ibu Norma akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah siap, dan kemungkinan saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Iin Ibu hari ini. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ini ya Bu ya. Iya Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu Norma. Yang pertama yaitu mengenai praktik kucing yang Ibu lakukan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk coaching kemarin ya Bu, saya rasa apa yang saya rasakan yang pasti nervous ya Bu. Terus kemudian saya juga deg-degan karena baru awal, dan tentunya saya baru mengenal yang namanya teknik tirta. Jadi kan kita dalam dalam melakukan coaching itu kan harus sesuai dengan teknik tirta tersebut gitu ya Bu ya. Baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Norma ya. Benar Bu. Semua itu semoga untuk kegiatan kali ini Ibu berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada proses coaching. Ini ada 3 ya Bu ya. Ada proses 3 coaching. Kompetensinya yang pertama yang harus dilakukan adalah presence atau kehadiran penuh ya Bu. Kemudian melakukan mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Norma masih kurang yakin di bagian mana Bu Norma? Kalau saya sih Bu ya, di bagian present sepertinya. Karena kan kita harus hadir secara penuh ya Bu pada saat melaksanakan coaching. Harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya betul Bu. Terakhir nih Bu Norma, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Itu adalah tujuan utama saya. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observernya saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru akan meningkat lebih baik lagi. Silakan Ibu lanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Yeni, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu Norma sehat hari ini. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan saya. Ya Ibu, sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan dari masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi apa nih yang ingin dibicarakan dengan saya? Jadi kayak gini Bu, saya itu memiliki permasalahan seperti ini. Saya kan dulu mengajar di kelas 3 ya Bu, ya sudah bertahun-tahun mengajar di kelas 3. Nah, pada tahun pelajaran ini saya itu diamanahi menjadi guru kelas 4. Jadi saya itu mengalami kebingungan Bu, di kelas harus ngapain kayak gini, karena ini kan hal baru bagi saya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Jadi Ibu rupanya sudah nyaman dengan kelas 3 dan sekarang diamanahi untuk menjadi wali kelas 5. Iya, seperti itu. Yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Maksudnya kenyamanannya. Iya Seperti Bu. itu. Jadi saya itu bingung ya. Yang pertama itu bingung ya Bu ya, di kelas harus ngapa-ngapain. Jadi siswa-siswa itu tidak aktif loh Bu dalam pembelajaran di seperti kelas. itu. Lebih senangnya mencatat gitu. Yang saya inginkan itu kan anak-anaknya itu lebih aktif, berdiskusi, komunikasinya lebih aktif, saling bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain gitu. Terus jadi memang berbeda ya Bu ya antara kelas 3 dengan kelas 5. Iya, seperti sangat itu. berbeda Bu. Baik.
baik. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa yang sedang ibu hadapi, atau mungkin ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan ibu ini waktu mengajar di kelas 5? Kelas 5 atau kelas 4 tadi bu? Kelas 4 maksud Iya, saya. kelas Iya. 4. Iya. Perbedaannya seperti ini Bu, kalau kelas 3 itu karena saya sudah terbiasa mengajar di kelas 3 kan saya tidak mengalami kebingungan lagi ya Bu ya. Iya, benar. Siswa itu lebih aktif kayak gitu. Nah, saling diskusi, presentasi gitu, menanggapi. Nah, di kelas 4 ini anak-anak lebih senang mencatat. Oh, lebih senang mencatat. Dan kemudian apa itu jarang untuk melakukan diskusi Seperti kelompok itu. gitu ya. Saya harapkan itu kan mereka aktif. Jadi sebelumnya nih, ibu pernah belum? Pernah tidak bertanya dengan murid ibu bahwa kemauan mereka belajar itu yang seperti apa? Seperti itu. Kemauannya mereka itu karena anak kelas 4 itu belum, hanya baru sekali saya menggunakan mode pembelajaran yaitu mencatat mungkin ya Bu Iya. ya. Belum saya gunakan beberapa model Bu. Oh begitu. Mungkin nanti akan saya coba beberapa model pembelajaran ya Bu, yang biar mereka lebih aktif berdiskusi ya Bu ya. Benar sekali bu. Jadi gini, jadi kalau boleh saya tahu nih, kira-kira ada atau belum di pikiran ibu pembelajaran yang mode pembelajaran yang sangat menarik yang sekiranya gitu siswa itu akan lebih aktif lagi dalam belajar selain mencatat? Nanti saya akan membuat materi pembelajaran di PPT, akan saya benar. tampilkan, terus kemudian biar mereka ada aktif menanya, terus kemudian saya akan membuat kuisis dan kemudian mereka akan aktif menjawab pertanyaan yang akan saya tampilkan tersebut. Oh iya, jadi itu lebih apa ya, lebih ke komunikasi ya. Jadi siswa itu lebih komunikasinya lebih aktif seperti itu di kelas ya. Iya Bu. Benar sekali. Iya bu. Jadi mungkin kira-kira nih apa yang ibu butuhkan untuk mencapai semua? Yang maksudnya yang mungkin bisa ibu lakukan dalam waktu dekat ini sekiranya untuk mempersiapkan apa itu tadi yang mode pembelajaran dengan kuisis, kemudian diskusi seperti itu. Kemarin saya sudah melakukan observasi kepada siswa. Ya. Mereka sudah melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, dan ternyata mereka menyukai model pembelajaran yang kemarin saya terapkan Bu. Oh bagus sekali ibu ini ya. Itu bisa apa ya, benar-benar ibu bisa benar-benar merencanakan apa yang sudah ada di pikiran ibu, bagaimana caranya agar siswa itu lebih aktif lagi. Itu sangat bagus ibu. Terus kemudian nih kira-kira kapan hal itu akan ibu lakukan? Maksudnya kan itu memang sudah ibu lakukan kemarin, dan kira-kira tindak lanjut ke depannya itu apakah masih mau melakukannya atau mau berhenti di sini saja? Saya akan terus melakukan model pembelajaran yang beberapa model pembelajaran yang akan meningkatkan komunikasi yang lebih aktif dari siswa Bu. Insya Allah akan seterusnya dari hasil penilaian mereka kemarin. Jadi ibu harus konsisten ya dengan apa yang sudah ibu lakukan dengan menggunakan model-model pembelajaran. Jadi itu bisa ibu selingin lagi ya antara model hari ini model ini, besok model itu, seperti itu ya. Jadi harus lebih aktif dan kreatif lagi serta inovatif agar siswa yang ibu ampuh sekarang di kelas 4 lebih tertarik lagi dengan pelajaran. Itu ya. Iya Bu. Ya, baik. Luar biasa sekali apa yang sudah kita obrolkan hari ini, dan saya merasa dapat mendengarkan apa yang sudah ibu sampaikan kepada saya seperti itu. Terus Bu nih, apa yang bisa didapatkan dari obrolan singkat kita ini? Dengan mengobrol dengan Ibu Norma, saya menemukan solusi untuk menumbuhkan komunikasi yang lebih aktif pembelajaran di kelas, gitu Bu
berbagai ide-ide model pembelajaran untuk saya terapkan di kelas. Baik, semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa buat memotivasi kita semua untuk Ibu dan saya tunggu cerita selanjutnya apa yang sudah Ibu rasakan lagi di kelas 4. Iya, terima kasih Bu Norma sudah meluangkan waktunya. Mama dan Ibu Yeni sudah melakukan praktek kucing dengan baik ya. Terlihat sudah alur ceritanya pada percakapan dan percakapannya itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktek kucing yang sudah dapat dilakukan, khususnya kepada Ibu Norma sebagai host. Ya, Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi yang dari permasalahan seperti itu. Kemudian yang dihadapi oleh oleh coaching itu akan bisa ada perubahan ke depannya, dan hasil yang akan ia peroleh pada saat coaching hari ini agar kelas 4 nanti kan seperti yang sudah Ibu Yeni bicarakan tadi ya, permasalahannya bahwa di kelas 4 itu siswanya kurang aktif, dan semoga dengan kegiatan coaching hari ini Ibu Yeni bisa menemukan 1-2 solusi agar pembelajarannya lebih aktif lagi seperti itu. Baik. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ibu Yeni ya. Ibu Yen. Jadi untuk rencana aksi dari solusi nanti akan Ibu Yeni lakukan sendiri ya Bu pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Norma sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Iya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kehadiran secara penuh menjadi pendengar serta pada praktik kucing ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, benar. Terima kasih Bu atas coaching hari ini. Sudah. Dede dulu.